Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita masih pada materi sistem koordinasi dan kita akan membahas tentang submateri sistem hormon. Sistem hormon atau endokrin dalam melakukan perannya erat kaitannya dengan sistem saraf. Di mana menurut teori hormon berasal dari kata homein yang berarti memacu. Jadi hormon adalah senyawa organik yang dibuat oleh tubuh, lebih tepatnya pada kelenjar endokrin dan diperlukan oleh tubuh. Fungsi hormon secara umum yaitu yang pertama mengontrol pertumbuhan dan perkembangan tubuh, yang kedua mempertahankan homeostatis tubuh, dan yang ketiga mengkoordinasikan kegiatan antara sistem hormon dan sistem saraf. Selanjutnya yaitu ada macam-macam sistem endokrin. Ada beberapa kelenjar dalam sistem endokrin yang terbagi berdasarkan letaknya. Yang pertama yaitu kelenjar hipofisis atau pituitary, di mana kelenjar ini terletak di dasar otak besar. Kelenjar hipofisis ini ialah kelenjar yang terbesar dan dapat mempengaruhi aktivitas kelenjar lain. Kenapa dapat mempengaruhi kelenjar lain? Karena kelenjar hipofisis ini menghasilkan hormon yang mengatur hormon lainnya. Oke, kelenjar hipofisis terbagi menjadi 3 lobus, dan masing-masing lobusnya menghasilkan hormon yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu ada kelenjar hipofisis anterior, yang kedua kelenjar hipofisis intermedia, dan yang ketiga kelenjar hipofisis posterior. Di mana kelenjar hipofisis anterior ini menghasilkan hormon-hormon. Yang pertama yaitu hormon tiroksin. Hormon tiroksin pada kelenjar hipofisis anterior ini berfungsi merangsang kelenjar tiroid untuk memproduksi tiroksin. Dan yang kedua yaitu ada follicle stimulating hormone atau biasa kita kenal dengan FSH. Hormon ini berfungsi untuk memacu perkembangan tubulus seminiferus dan spermatogenesis. Yang ketiga yaitu luteinizing hormone atau biasa kita kenal dengan LH. Hormon LH ini berfungsi untuk menstimulasi estrogen. Yang keempat yaitu hormon adrenokortikotropik. Hormon ini berfungsi untuk merangsang korteks adrenal untuk memproduksi kortikosteroid. Yang kelima yaitu ada interstitial cell stimulating hormone. Hormon ini berfungsi untuk menstimulasi testis dalam menghasilkan testosteron. Yaitu hormon prolaktin. Hormon ini berfungsi untuk menstimulasi sekresi air susu. Yang ketujuh yaitu hormon somatotropin. Hormon ini berfungsi untuk mengatur pertumbuhan. Yang kedua yaitu kelenjar hipofisis intermedia. Hipofisis intermedia ini hanya menghasilkan satu hormon yaitu melanocyte stimulating hormone yang berfungsi untuk mengatur penyuburan pigmen dalam perubahan warna kulit atau penghasil hormon perangsang melanosit yang mempengaruhi warna kulit kita. Dan yang ketiga, kelenjar hipofisis posterior. Dan pada kelenjar hipofisis menghasilkan dua hormon. Yang pertama yaitu oksitosin. Hormon oksitosin ini berfungsi merangsang kontraksi otot di uterus, sehingga dapat membantu kelahiran dan sekresi susu. Yang kedua yaitu hormon antidiuterik. Hormon antidiuterik ini biasa kita sebut dengan hormon ADH. Hormon ini berfungsi untuk mencegah pembentukan urin dalam jumlah banyak. Selanjutnya yaitu kelenjar gondok atau biasa kita kenal dengan tiroid. Kelenjar gondok ini terletak pada bagian leher di sebelah kiri dan kanan di dekat trakea. Kelenjar gondok atau tiroid ini menghasilkan 3 hormon. Yang pertama yaitu hormon tiroksin, hormon tridotironin, dan hormon kalsitosin. Pada hormon tiroksin berfungsi untuk membantu dalam proses metabolisme, pertumbuhan fisik, perkembangan mental, dan kematangan seks. Sedangkan hormon tridotironin berfungsi untuk mengatur distribusi air dan garam dalam tubuh. Dan hormon kalsitosin berfungsi untuk menjaga keseimbangan kalsium dalam darah. Terus apa bedanya kelenjar tiroksin atau hormon tiroksin yang ada di kelenjar gondok dengan yang ada di kelenjar hipofisis? Oke, untuk kelenjar tiroksin yang ada di kelenjar hipofisis itu mengontrol sekresi hormon
oleh kelenjar tiroid. Jadi, hormon-hormon yang ada di kelenjar gondok atau tiroid ini, pengeluaran hormonnya itu diatur atau dikontrol oleh hormon tiroid yang ada di kelenjar hipofisis. Sedangkan hormon tiroksin yang ada di kelenjar tiroid ini berfungsi membantu dalam proses metabolisme, pertumbuhan fisik, perkembangan mental, dan kematangan seks. Oke, selanjutnya yaitu kelenjar anak gondok atau paratiroid. Kelenjar anak gondok ini terletak di daerah kelenjar gondok. Kelenjar ini dapat mengendalikan kalsium dalam darah. Nah, kelenjar paratiroid ini adalah anak kelenjar gondok yang terdiri atas 4 organ kecil yang terletak pada permukaan belakang tiroid. Dan kelenjar paratiroid ini hanya menghasilkan satu hormon saja, yaitu hormon parathormon. Hormon parathormon ini berfungsi mengendalikan kalsium dalam darah. Terus Bu, apa bedanya hormon parathormon ini dan hormon kalsitonin? Bukankah sama-sama mengendalikan kalsium dalam darah? Oke, hormon kalsitonin ini menurunkan kalsium dalam darah dengan cara mempercepat absorpsi kalsium oleh tulang. Sedangkan pada hormon parathormon berperan dalam metabolisme kalsium dan fosfat. Kita lanjut yang keempat yaitu kelenjar timus. Kelenjar timus ini terletak di daerah dada dan kelenjar timus hanya menghasilkan satu hormon saja yaitu timosin. Timosin ini berfungsi untuk membantu sistem kekebalan tubuh. Oke, yang kelima yaitu kelenjar ginjal atau adrenal. Kelenjar ini terletak di atas ginjal. Dan kelenjar ini juga terdiri dari 2 bagian, yaitu yang pertama korteks dan medula. Pada bagian korteks akan menghasilkan hormon korteks mineral, glukokortikoid, dan androgen. Hormon korteks mineral ini berfungsi untuk menyerap natrium darah dan mengatur reabsorpsi air di ginjal. Untuk hormon glukokortikoid ini berfungsi mengubah protein menjadi glikogen, mengubah glikogen menjadi glukosa, dan menaikkan kadar glukosa pada darah. Sedangkan hormon androgen berfungsi untuk membentuk sifat kelamin sekunder pada laki-laki. Sedangkan pada bagian medula menghasilkan hormon adrenalin yang berfungsi untuk mengubah glikogen dalam otot menjadi glukosa dalam darah. Oke, selanjutnya yang keenam yaitu kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas ini terletak di dekat ventrikulus atau lambung. Nah, kelenjar ini akan menghasilkan 2 hormon. Yang pertama yaitu hormon insulin dan hormon glikogen. Di mana hormon insulin ini berfungsi mengubah glukosa menjadi glikogen pada hati. Karenanya kadar gula darah akan bisa menjadi turun dan glukogen berfungsi untuk mengubah glikogen menjadi glukosa. Karenanya juga kadar gula dalam darah bisa naik. Yang ketujuh yaitu kelenjar kelamin atau gonad. Pada pria, kelenjar kelamin terletak pada testis dan pada wanita terletak pada ovarium, di mana pada pria testis mengandung sel leading. Sel leading ini akan menghasilkan hormon testosteron yang mengatur perkembangan ciri kelamin sekunder pria dan proses spermatogenesis. Sedangkan pada kelamin wanita akan menghasilkan hormon estrogen dan progesteron yang akan mengatur pertumbuhan sekunder wanita dan siklus menstruasi. Oke, selanjutnya yaitu kelenjar pencernaan. Nah, pada kelenjar pencernaan, pada usus 12 jari akan menghasilkan hormon sekretin dan pada lambung akan menghasilkan hormon gastrin. Pada hormon sekretin ini berfungsi merangsang sekresi getah pankreas dan hormon gastrin berfungsi merangsang sekresi getah lambung. Oke, lalu bagaimana cara kerja sistem endokrin? Dalam melakukan perannya, sistem hormon erat kaitannya dengan sistem saraf. Kita ambil contoh saat tubuh kita kekurangan air. Jadi, saat tubuh kita kekurangan air, tubuh akan mengirim impuls ke otak. Lalu otak akan menerjemahkan bahwa kita kekurangan cairan. Kita pun akan merasakan kalau kita haus. Lalu, saraf akan berperan aktif dalam mempengaruhi kelenjar hipotalamus. Kenapa kelenjar hipotalamus, Bu? Karena kelenjar hipotalamus adalah kelenjar utama pada kelenjar hipofisis. Lalu, impuls akan diteruskan ke kelenjar hipofisis.
Lalu, kelenjar hipofisis akan menghasilkan hormon antidiuretik. Hormon ini berfungsi untuk menghambat atau menghentikan pembuangan cairan tubuh melalui urin. Oke, cukup sekian hari ini. Terima kasih.